Yeah, feels that way. Extraction 2 tahun 2023 adalah sequel dari film Extraction tahun 2020 sebelumnya. Tyler Rake, seorang tentara bayaran tangguh, kembali dari ambang kematian setelah misi brutal di Bangladesh. Alih-alih beristirahat, ia justru dipanggil untuk tugas baru, menyelamatkan keluarga seorang gangster Georgia yang disekap di dalam penjara berkekuatan tinggi. Misi ini bukan sekedar penyelamatan biasa. Tyler harus bertarung melawan waktu dan pasukan musuh yang kejam, menghadapi baku hantam mematikan di balik jeruji besi, hingga pengejaran tanpa henti di tengah pelarian. Dengan masa lalunya yang terus menghantui, ia tak punya pilihan lain selain maju. Karena kali ini, kegagalan bukanlah opsi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja siapkan makan sahur dan berbuka kalian. Selamat menonton! Masih dengan tokoh yang sama, Tyler Rake ternyata selamat setelah mengalami luka berat di season pertama. Berkat bantuan teman-temannya, ia segera dibawa ke Dubai untuk menjalani perawatan intensif meski fisiknya tak lagi sama setelah kejadian mengerikan itu. Sementara itu, di Georgia, kelompok mafia Nagazi yang dipimpin oleh Zurab mendapat kabar buruk. Adiknya, Davin, dijatuhi tambahan hukuman penjara selama 10 tahun. Tak terima dengan keputusan itu, Zurab segera menghubungi orang yang dianggap bertanggung jawab. Orang yang dimaksud adalah gubernur yang mengaku terpaksa memperpanjang hukuman David karena dapat ancaman dari pihak Amerika. Seperti rumor yang beredar, David telah menjadi target polisi Amerika, sehingga untuk mencegah hal yang tak diinginkan, gubernur mengambil keputusan tersebut. Namun Zurab yang sudah muak dengan alasan itu langsung menghabisi gubernur tanpa ragu, membuat tewas seketika. Bagi Zurab, siapapun yang mengkhianatinya harus mendapat balasan setimpal. Gubernur sendiri dulunya mendapat posisi strategis berkat bantuan Zurab, tetapi kini ia justru berbalik melawan, seperti kacang yang lupa kulitnya. Sementara itu, Tyler yang sudah pulih akhirnya keluar dari rumah sakit. Yes dan Nick membawanya ke Austria dan memberinya rumah di tengah hutan sebagai hadiah pensiun. Mereka menyarankan Tyler menikmati masa tenangnya tanpa terlibat masalah lagi, yakin bahwa mereka akan bertemu lagi di waktu yang tepat. Kini Tyler ditemani anjing dan ayam peliharaan agar tak merasa kesepian saat merindukan keluarganya yang telah tiada. Sama seperti kakaknya, David tega mengajak keluarganya tinggal di penjara bersamanya. Keputusan itu diprotes oleh istrinya yang merasa hal ini justru merugikan mereka, terutama anak-anak yang masih kecil. Ia tak ingin mereka tumbuh dan bergabung dengan Nagazi. Mendengar protes itu, David langsung emosi dan menampar istrinya. Setelah ia pergi, anak sulungnya Sandro menghampiri sang ibu untuk menenangkannya sambil meratapi nasib mereka. Suatu hari, sepulang jalan-jalan, Tyler didatangi seorang pria bernama Alcott, utusan dari Mia, mantan istrinya. Alcott meminta bantuan Tyler untuk menyelamatkan adik Mia yang dipaksa masuk penjara bersama suaminya, istri David, yang terikat dengan geng mafia Nagazi di Georgia. Tanpa pikir panjang, Tyler langsung menolak karena sudah pensiun. Namun Alcott terus memohon, hingga akhirnya Tyler luluh. Ia segera menghubungi Yas dan Nick untuk mempersiapkan segalanya. Sementara dirinya mulai menjalani latihan intensif sebelum kembali ke misi berbahaya. Hari yang dinanti tiba. Tyler sudah di lokasi, bersiap mengelabui satpam penjara untuk menyelinap masuk. Tak butuh waktu lama, ia bertemu dengan istri dan anak-anak David. Namun Sandro yang tampaknya sudah terpengaruh oleh Nagazi malah berteriak memanggil ayahnya, memicu keributan. Ibunya berusaha menenangkannya dengan berbohong bahwa utusan penyelamat sudah di depan. Sayangnya kegaduhan itu menarik perhatian para tahanan dan penjaga yang segera datang untuk mengatasi situasi.
Pertarungan sengit pun terjadi antara Tyler dan para sipir hingga David tiba-tiba ikut menyerang. Setelah mengamankan anak-anak, Tyler menghadapi David yang menyerangnya dengan brutal. Pertarungan itu membangkitkan kembali adrenalinnya yang lama terpendam sejak akhir musim pertama. Malang bagi David, ia akhirnya tewas di tangan Tyler. Berada di tengah wilayah musuh tak membuat mental Tyler goyah. Ia mengeluarkan keahliannya untuk melawan musuh, terlebih saat para tahanan yang kabur ikut menyerangnya. Beruntung dengan kecerdikannya, ia berhasil keluar dari penjara menggunakan mobil anti peluru yang sudah disiapkan. Namun serangan belum berakhir. Geng mafia Nagazi membalas dengan menyerang Tyler habis-habisan. Meski begitu, dengan refleks dan pengalaman bertarungnya, Tyler mampu bermanuver cepat menghindari serangan musuh yang membabi buta. Setibanya di checkpoint terakhir, mereka naik kereta menuju tujuan berikutnya. Namun ancaman belum berakhir, sebuah helikopter mengejar mereka. Tyler naik ke atap kereta dan menembakinya dengan senapan mesin hingga helikopter itu jatuh. Tapi perjuangan belum selesai, helikopter lain muncul, membuat Tyler kewalahan. Sementara itu, musuh berhasil masuk ke dalam kereta, memaksa timnya bertarung habis-habisan, hingga akhirnya kereta keluar dari jalur dan mengalami kecelakaan. Kematian ayahnya membuat Sandro menyalahkan Tyler, meski justru telah diselamatkan. Otaknya yang sudah tercuci oleh pemikiran Nagazi membuatnya menolak kebenaran, meski David sebenarnya adalah orang yang jahat dan berbahaya. Sementara itu, kabar kematian David sampai ke telinga Zurab, yang langsung murka dan bertekad membalas dendam. Zurab segera memerintahkan pasukannya mencari pelaku yang telah membunuh adiknya. Sementara itu, saat semua lengah, Sandro dengan naif menghubungi pamannya dan memberitahu lokasi mereka di Austria, berharap mendapat perlindungan. Namun ia tak menyadari kenyataan pahit. Zurab hanya peduli pada David dan siap membalas dendam, bahkan jika harus menghabisi keluarga adiknya sendiri. Since when do you speak Georgian? Since always. Setibanya di Austria, Sandro masih saja melayangkan protes atas ketidakpuasan terhadap Tyler. Menurutnya, Tyler hanya tak lebih sebagai pengacau keharmonisan keluarganya. Dengan sabar, Tyler menjelaskan asal-usul masalah ini berakar, mulai dari adanya organisasi mafia bernama Nagazi yang berbahaya, dan fakta terkait ayahnya yang hanya akan memperdulikan kelancaran Nagazi daripada keluarganya sendiri, serta malah membawa keluarganya turut serta hidup di penjara. Penjelasan Tyler membuat Sandro menyesal telah menghubungi pamannya, namun semuanya sudah terlambat. Sebuah helikopter tiba-tiba datang dan menyerang mereka. Alih-alih sadar, Sandro justru mengikuti egonya dan berlari menuju Zurab. Ia segera ditugaskan mengejarnya, berusaha meyakinkan bahwa semua ini dilakukan demi menyelamatkannya dari kehidupan yang penuh penderitaan. Sandro kembali dilanda dilema, tetapi akhirnya terbuai oleh layuan pamannya yang menjanjikan perlindungan. Sementara itu, Tyler dan Nick semakin kewalahan menghadapi gelombang musuh yang terus bertambah. Situasi makin kacau ketika polisi setempat turun tangan, namun bukannya mundur. Para musuh justru membabi buta menghabisi siapapun yang mengalami balas dendam mereka. Di tengah kekacauan, istri David meminta maaf atas tindakan ceroboh Sandro. Tyler memahami perasaan wanita itu dan memaklumi sang bocah. Ia lalu bergegas membantu Yes dan Nick yang kewalahan melawan musuh. Tiba-tiba, Nick jatuh dari lantai kaca gedung dan bergelantungan di ketinggian. Beruntung Tyler datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Namun situasi makin buruk saat Zurab kembali muncul di momen yang tidak tepat saat Tyler masih dalam kesulitan. Posisi istri David dan anaknya yang dikira aman justru diserang oleh musuh berperawakan seperti Huluk. Beruntung Nick datang tepat waktu dan menembakinya hingga tewas. Saat mereka bersiap naik helikopter, satu orang harus berkorban, Yas.
Ia tewas saat melindungi helikopter dari serangan musuh. Melihat kakaknya gugur, Nick tak kuasa menahan tangis. Dengan penuh amarah, ia menyalahkan Sandro, yakin bahwa semua ini tak akan terjadi jika bocah itu tidak bertindak ceroboh. Tyler membawa istri David dan anak-anaknya ke rumahnya di tengah hutan. Tak lama Mia, mantan istrinya, datang untuk memastikan keadaan adiknya. Suasana haru pun menyelimuti mereka. Sementara itu, Sandro tetap di sisi pamannya, yakin bahwa Zurab adalah orang baik. Namun salah satu orang kepercayaan Zurab menyarankan agar mereka menghentikan misi ini karena terlalu banyak korban gugur dan Nagazi kini menjadi buronan dunia. Mendengar itu, Zurab justru muka, menganggap bahwa hanya meremehkan misinya hanya karena ini soal balas dendam. Setelah tangan kanannya tewas, Zurab menghubungi Tyler dan mengancam akan membunuh Sandro jika ia tidak datang. Tyler segera bergegas, melarang Nick ikut demi mencegah kehilangan lebih banyak orang. Dengan mental baja dan senjata pelontar, ia menyerbu markas Nagazi tanpa ragu. Namun Zurab sudah bersiap menjadikan Sandro sebagai tameng, yakin bahwa Tyler tidak akan berani menyerangnya. Kedatangan Sandro muncul dengan peledak di tubuhnya, memaksa Tyler berhati-hati. Zurab menyuruhnya menembak Tyler sebagai balas dendam atas kematian ayahnya. Namun Sandro justru berbalik melawan. Ia akhirnya sadar atas kesalahannya. Tak lama, Nick datang membantu. Sementara itu, Tyler dan Zurab terlihat duel sengit tanpa jalan lain. Sandro berhasil melepas rompi peledak dan meminta Nick menonaktifkannya. Setelah peledak dimatikan, pertarungan berakhir dengan Zurab yang kewalahan dan akhirnya tewas di tangan Tyler. Setelah kejadian itu, Sandro meminta maaf atas semua kesalahannya. Sementara itu, Tyler dan Nick harus bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi dan dijatuhi hukuman penjara. Namun alih-alih dibawa ke sel penjara, Tyler justru dibawa menemui Alcott. Ia mengapresiasi kerja mereka dan menawarkan misi baru yang lebih menantang. Melihat Nick juga ada di sana, Tyler akhirnya menerima tawaran gila itu. Tamat, itulah akhir dari film Extraction 2 tahun 2023. Pesan yang bisa diambil, film ini menunjukkan bahwa setiap orang bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk menebus kesalahan masa lalu. Seperti halnya Tyler Rake yang sebelumnya dihantui oleh kegagalannya, kembali bertarung bukan hanya demi misi, tetapi juga untuk menemukan makna baru dalam hidupnya. Saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!